Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat. Di setiap seminar, training, bahkan di inbox tanya ayah, saya sering mendapatkan pertanyaan dari ayah bunda tentang anak yang kecanduan gadget. Bagaimana sih ayah agar anak saya tidak kecanduan game, tidak kecanduan gadget? Bagaimana solusinya? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya jadi berpikir, gimana caranya si gadget ini atau si permainan ini kita balikan untuk digunakan mendidik karakter anak. Apa ya? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah game ini? Kita akan belajar bagaimana sebuah game bisa mengajarkan kedisiplinan kepada anak. Wah, keren kan? Penasaran kan gimana caranya? Hal ini sudah saya praktekkan di rumah kami ya. Anak-anak saya sudah belajar mendisiplinkan diri dengan game ini. Mau tahu bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Karena mendidik anak itu nggak bisa setengah-setengah kayak ceplok telur dan nggak bisa instan kayak mie instan. Markijar, mari kita belajar. Oke, salam ayah bunda hebat. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di channel Ayah Agatasa. Kita akan belajar tentang bagaimana mendidik anak, mendisiplinkan anak, belajar bersama tentang parenting, dan tentunya pendidikan karakter. Makanya, mumpung kita ketemu, klik dulu subscribe dan loncengnya. Sudah? Saya tungguin nih. Sudah? Karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kita akan membahas bagaimana cara sebuah game bisa dijadikan alat untuk belajar disiplin. Emang bisa? Bisa dong. Gini, siapa sih di dunia ini yang gak suka permainan? Dari anak kecil sampai kakek nenek, itu kan sangat senang apabila diajak bermain, betul nggak? Namun, kebetulan anak-anak zaman sekarang yang disebut generasi milenial dan juga generasi alpha, permainannya dalam bentuk gadget. Nah, jika kita tidak bisa membendung anak untuk bermain gadget, bermain game, ada baiknya kita pakai game ini untuk mendidik karakter anak. Dalam hal ini, mendidik kedisiplinannya. Saya sudah praktekkan hal ini kepada anak-anak saya. Wah, alhamdulillah luar biasa perubahannya. Mereka disiplin sendiri, mereka bahkan minta, "Bunda, saya pengen bantuin Bunda apa?" Wah, luar biasa nih. Saya berpikir ini harus saya share kepada ayah bunda semua agar ayah bunda semua bisa mempraktekkan hal yang sama di rumahnya masing-masing. Gimana caranya? Game ini, dalam video ini, saya khusus membahas game untuk usia 6-10 tahun. Oke? Jadi, konsepnya game ini adalah anak-anak ditantang untuk mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Apa itu bintang? Yaitu prestasinya. Nanti, sebelum permainan, saya sarankan Anda diskusi dulu dengan anak. Mau nggak kita main game? Jangan ujug-ujug, kamu harus main game ini. Kata ayah Agatasa, kamu harus ini. Nggak bisa, anak sekarang nggak bisa kayak gitu. Oke? Jadi hal pertama yang sangat fundamental, yang sangat penting adalah ngajak ngobrol. Main game yuk. Ayah punya game bagus buat kalian. Mau nggak kita main game ini? Nah, nanti kita tentukan reward dan punishment. Jadi gambarannya setiap hari anak ditantang untuk mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Kalau saya di rumah bintangnya sehari itu 10 ya, biar gampang. Setiap anak melakukan hal yang baik ya, kedisiplinan, dia akan mendapatkan 1 bintang. Jadi pertama kali kita list apa saja yang harus anak lakukan untuk mendapatkan bintang harian itu. Yang pertama misalnya bangun tidur, tidak nangis. Yang kedua sholat wajib misalnya. Yang ketiga misalnya mandi sendiri. Yang keempat makan sendiri dan lain-lain. Nah, lalu tentukan reward dan punishment-nya.
Apabila anak mencapai satu hari bintangnya sekian, maka dia akan mendapatkan apa? Apabila tidak sekian, anak tidak akan mendapatkan apa. Apa punishment yang paling menarik, yang paling efektif, yaitu diambil haknya. Kalau kami di sini, anak minimal bintangnya 7. Kalau tidak 7, besok tidak bisa megang tablet. Seperti itu. Tapi kalau bintangnya sempurna 10, dia pengen apa? Oke, kesepakatannya dia ingin uang jajannya asalnya 2.000 menjadi 5.000 dalam hari itu. Oke, karena kamu sudah bintangnya 10, Allah memberikan rezeki lebih dengan menambah uang jajan yang asalnya 2.000 menjadi 5.000. Nah, kesepakatan ini yang harus kita tegakkan. Dengan cara apa? Dengan cara anak ditantang untuk disiplin mencari bintangnya. Oke, gimana cara mainnya? Oke, saya akan langsung buka saja nama aplikasinya. Silakan ayah bunda cari aplikasi ini di Play Store ya. Nah, nama aplikasinya yaitu Habit Tycoon. Silakan ayah bunda cari di Play Store, ketik Habit Tycoon. HABIT TYCOON ya, yang seperti ini. Nah, setelah diinstal, maka Anda akan disuruh membuat list harian dulu. Nah, ini adalah contoh yang saya pakai untuk anak saya yang bernama Alif. Jadi, dalam satu hari, Alif ditantang untuk melakukan 10 kegiatan ini. Ya, dari mulai sholat wajib, makan sendiri, main keluar pun kita kasih bintang. Kenapa? Karena kadang anak malas untuk bersosialisasi. Karena anak saya homeschooling, jadi menurut kami ketika anak berani sosialisasi itu nilai lebih buat dia. Terus belajarnya bukan harus ke sekolah atau apapun ya. Belajarnya ya gimana dia, karena kami homeschooling ya. Misalnya hari ini dia pengen belajar membuat kerajinan atau membuat video tutorial misalnya. Ya gimana anak-anak sendiri ya. Terus murojaah ya. Yang menarik, ini saya sambil mengajak Alif ini belajar untuk menulis. Jadi banyak typo kayak gini, murojaah ya. Karena ini dia sendiri yang ngetik ya. Ngaji, bantuin bunda, tidur siang, ini kurang ya, tidur siang, karena dia sendiri yang ngetik, dia lagi belajar menulis ya, dengan keyboard. Mandi sendiri dapat bintang, terus tidur malam tepat waktu. Nah, jadi kapan ini dibintanginnya? Ketika malam ya, menjelang tidur, atau bebas lah, terserah di keluarga Anda longgarnya jam berapa, bisa malam, bisa pagi ya. Jadi kayak gini, misalnya kayak ini main keluar. Ini kebetulan baru dibintangin tadi pagi ya. Ini main keluar, hari ini dia main keluar misalnya. Oke, saya bintangin ya. Klik. Nah, oke. Nah, dia dapat reward. Ketika main keluar, dia dapat reward 10 emas dan 2 hati ya. Emas dan hatinya ini akan dia kumpulkan untuk apa? Untuk nah ini karena dia perfect ya, dalam satu hari 10 bintang, maka dia mendapatkan reward tambahan yaitu 200 gold, 200 bintang. Kita klaim. Nah, mereka mengumpulkan bintang-bintang ini, mengumpulkan bintang untuk mendapatkan gold, mendapatkan hati, dan mendapatkan dolar. Semua ini, poin-poin ini akan dia gunakan untuk membangun tokonya. Jadi di awal dia akan hanya bisa membuat toko fruit shop ya, toko buah-buahan dengan investasi $30. Dengan investasi $30, dia akan menghasilkan satu harinya itu $10 kalau nggak salah ya. Nah, jadi mereka akan ditantang hari ini bisa buat toko fruit shop 1. Nah,
setelah dia berhasil membangun 3 fruit shop, dia akan terbuka, candy store-nya kebuka ya. Akhirnya dia bisa membuka candy store ya, dengan harga $45. Setelah candy store mereka berhasil membangun 3 cabang, terus toko minuman ya. Terus ini sampai ke bawah, mereka kan pasti penasaran dengan kuncian-kuncian ini kan, es krim shop, fish shop, barber shop, dan lain-lain. Nah, setiap harinya si toko-toko ini menghasilkan dolar buat mereka. Misalnya fruit shop sehari $10, candy store sehari $15. Jadi si dolarnya ini bisa bertambah. Oke. Nah, yang menarik lagi di game ini, mereka akan membangun ya. Diliatin toko-tokonya, terus mereka beli tanah. Nah, ini tanahnya masih level 1, masih sempit. Mereka hanya bisa membangun 3 toko ini. Nanti di level berikutnya, level 2, mereka bisa beli tanah. Tanah ini akan semakin luas, akhirnya mereka bisa membuat suatu kota ya. Anak-anak kan senang ya, diajak bermain untuk membangun kota. Nah, ini yang membuat anak-anak menarik ya. Semakin banyak uangnya, semakin banyak poinnya, mereka akan berlomba-lomba, apalagi anak saya 2 ya, keduanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan ini dolar ini. Makanya game ini dinamakan apa? Makanya game ini dinamakan Habit Tycoon. Dengan habit yang baik, dia akan menjadi pengusaha dan menjadi konglomerat. Gimana? Menarik? Nah, silahkan ayah bunda bisa download Habit Tycoon ini untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Karena kalau hanya dengan perkataan saja, nanti kamu dapat pahala, kamu dapat reward. Mereka nggak kebayang. Dengan adanya bintang-bintang seperti ini, mereka jadi kebayang. Ketika mereka melakukan kebaikan, oh bintang saya bertambah. Ketika saya melakukan kedisiplinan, melakukan kebiasaan yang baik, oh bintang saya bertambah. Bahkan kita bisa mencoret bintang itu. Ketika Alif misalnya dia nangisin adiknya misalnya, ya udah kita coret bintangnya 2 misalnya. Jadi dia kan menyesal, wah yang harusnya saya dapat 10 bintang, akhirnya 2 bintang saya nggak dapetin, jadi saya cuma dapat 8. Terus bintang ini juga kita bisa memberikan bintang lebih. Misalnya kalau sholat ke masjid, saya tambahin bintang 1 lagi. Sehingga ketika anak ada bolong-bolong bintang 1, misalnya hari itu dia lupa tidak tidur siang misalnya. Nah, dengan adanya bintang tambahan, ini bisa tergantikan. Akhirnya dia bisa bertambah bintang. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan praktekkan. Jangan lupa diskusikan. Ketika ada apa-apa, jadikan pelajaran. Jangan dijadikan kemarahan. Nah, ini kok bintangnya nggak naik-naik? Dari kemarin bintangnya dicoret terus. Jangan gitu. Ya jadikan pelajaran. Ketika anak misalnya bintangnya hanya 5, misalnya, ya udah kesepakatannya apa? Oh dia nggak pegang tablet hari itu. Ya udah kita ambil tabletnya, kita simpan. Agar anak bisa refleksi ya. Kita ajak refleksi, kenapa bintangnya bisa nggak sampai 7? Ya soalnya tadi banyak teman-teman yang main, soalnya tadi misalnya banyak lupa, sering nonton. Akhirnya dia bisa belajar. Ya udah besok dia bintangnya lebih dari 7 gimana dong? Ya udah ketika ada teman-teman yang sudah main, ya sholat dulu misalnya, dan lain-lain. Dari sanalah anak belajar untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila dirasa ini bermanfaat, silahkan share, bagikan video ini ke teman saudara dan siapapun.
agar channel ini lebih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.